Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Thumma aqulu lakum jami'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki hari ke-15 daripada bulan suci Ramadan. Itu artinya telah kita lalui separuh daripada bulan suci ini, dan masih ada lagi setengahnya yang harus kita lalui. Dan semoga kita bisa senantiasa meningkatkan ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini, yang mana setiap ibadah insyaAllah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita manfaatkan sisa waktu yang ada ini untuk mengais sebanyak-banyaknya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini kami juga mengucapkan selamat berbahagia atas diperingatinya wiladah Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba alaihi salam kepada antum semua kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Baiklah ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa bulan suci Ramadan ini memiliki banyak nama atau banyak julukan. Di antaranya bulan suci Ramadan ini juga disebut dengan Syahrus Sabr, yaitu bulan kesabaran. Karena orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, ia sudah pasti bersabar dan menahan dirinya daripada makan dan minum di siang hari. Bahkan terdapat sebuah dalil dari ayat Al-Quranul Karim dan juga beberapa riwayat dari hadis yang menyebutkan bahwa puasa itu disebut dengan sabar atau disebut dengan kesabaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, carilah pertolongan dengan bersabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sabar atau kesabaran dalam ayat ini yaitu puasa. Karena jika orang yang berpuasa, otomatis dirinya akan menahan diri daripada perbuatan. Ada seorang mufassir yang bernama Fakhrul Razi, sekaitan dengan ayat yang tadi kita sebutkan, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sabar di sini, yakni bisabri tadi wassalah, itu adalah puasa. Karena orang yang berpuasa itu sabar terhadap makanan dan minumannya. Dan barang siapa yang menahan diri dari pemenuhan hawa nafsu perut dan auratnya, maka kekeruhan cinta duniawi itu akan lenyap dari dirinya. Apalagi jika ditambahkan dengan yang namanya salat, maka hati ini akan senantiasa disinari dengan cahaya ilmu tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Namun puasa itu lebih diutamakan daripada salat. Karena khasiat puasa adalah dia menolak apa yang tidak patut, sementara pengaruh salat adalah untuk memperoleh apa yang pantas. Dan penolakan tentunya lebih diutamakan daripada penegasan. Dan di dalam satu riwayat juga disebutkan
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huwa syahrus sabr wa inna sabr thawabuhu al-jannah." Bulan suci Ramadan itu adalah bulan kesabaran, dan sesungguhnya kesabaran itu pahalanya adalah surga. Para ulama pun mengatakan bahwa kesabaran ini tidak akan bisa termanifestasikan, tidak bisa terwujudkan dalam bentuk ibadah apapun, seperti halnya ibadah puasa. Maka dari itu kita perlu pahami sebenarnya yang dimaksud dengan sabar itu apa. Baiklah, secara etimologis atau secara lughatan, asal usul kata sabar menurut para ahli bahasa itu bermakna al-habs, yang artinya adalah penjara atau tahanan. Dan barang siapa yang menahan sesuatu, maka ia berarti memiliki kesabaran. Adapun secara makna teknisnya atau secara istilahnya, sabar itu berarti menahan diri untuk tidak mengeluhkan sakit dan pedihnya musibah kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Syarah Risalatul Huquq Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam disebutkan bahwa puasa merupakan salah satu ibadah yang dilandasi oleh landasan kesabaran dan mencakup segala jenis daripada kesabaran itu sendiri. Yang pertama, itu ada kesabaran di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terdapat juga kesabaran dalam menjauhi hal-hal dan hawa nafsu yang terlarang. Dan yang ketiga, di situ terdapat kesabaran dalam segala penderitaan. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa bulan suci Ramadan itu sebagai bulan kesabaran. Dan diriwayatkan pula bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "As-saum nisfus sabr," yang artinya puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala juga memuji hamba-hambanya yang bersabar, bahkan mengabarkan kepada mereka tentang adanya pahala yang besar dari sisinya, di mana itu di dalam surat Az-Zumar ayat 10 disebutkan, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab," yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Mungkin kita bertanya-tanya di sini, kenapa orang-orang yang sabar ini diberi ganjaran pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa demikian? Karena adakah kesabaran yang lebih besar pada seseorang yang menjauhkan dirinya dari sesuatu yang diinginkannya, padahal sesuatu itu berada masih dalam jangkauannya? Tetapi karena adanya puasa ini, maka itu bisa dia jaga, dia bisa bersabar atas hal-hal yang berada dalam jangkauannya itu. Dan juga disebutkan, adakah kesabaran yang lebih besar daripada kesabaran menahan jiwa dalam hasratnya yang paling besar dan paling dicintai, yaitu hasrat perut dan auratnya? Begitu juga disebutkan, adakah yang lebih besar kesabarannya daripada sabar terhadap suatu perkara yang tidak ada mengawasinya selain Allah Subhanahu wa taala? Apalagi ibadah puasa ini, kita lakukan ini tanpa ada orang yang tahu sekalipun. Kalau kita mau membuat makan, minum secara diam-diam, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat kita. Tetapi karena adanya kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengawasi dan melihat,
maka kita tidak akan berani melakukan itu. Karena kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi diri kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, "Inna shaum amanatun, falyahfad ahadukum amanatah." Yang artinya puasa adalah amanat, maka hendaklah kalian menjaga amanatnya. Nah, maka dari itu, karena kita disebutkan di sini bahwa puasa itu adalah amanat, maka sebaik-baiknya lah kita ini menjaga amanat tersebut. Dan yang terakhir juga disebutkan, adakah kesabaran yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada kesabaran yang sumber dan motivasinya hanyalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kesabaran ini merupakan karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan karakteristik para a'immah alaihimus salatu wassalam. Dan yang orang yang paling utama dan paling bersabar di zaman ini yaitu sahibuz zamani wal asri kita, ajjalallahu farajahu syarif. Jadi beliaulah orang yang paling sabar di zaman ini. Kenapa dikatakan demikian? Karena kesabaran Imam Zaman alaihi salam itu tiada tandingannya. Di mana Imam Zaman ajjalallahu farajahu syarif, di antara ayah-ayahnya yang terhormat, beliau memiliki dua tugas yang amat berat. Yang pertama, tugasnya yaitu tulul ibadah, yakni lamanya ibadah, di mana Imam Zaman alaihissalam beliau telah beribadah kepada Tuhan melebih daripada 1000 tahun lamanya. Kalau kita lihat sejarah ataupun riwayat bahwa Imam Zaman alaihissalam itu lahir pada tahun 255 Hijriah, dan sekarang kita berada di tahun 1445 Hijriah. Dengan demikian ada sekitar 1300 tahun sudah umur beliau, dan sepanjang itulah imam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang menjalankan ibadah sepanjang itu, sepanjang kehidupan manusia ini, selain daripada sahibuz zamani wal asri kita? Itu yang pertama. Dan yang kedua, beliau harus memikul kesabaran yang begitu beratnya dan begitu hebatnya, dikarenakan Imam Zaman alaihissalam ia melihat banyaknya ketidakadilan dan kezaliman merajalela dan menimpa kepada umat Islam, sebagaimana yang kini sedang terjadi di Palestina. Mereka ditimpa oleh ketidakadilan dan kezaliman, dan imam melihat bahwa semua itu terjadi di depan matanya. Namun dikarenakan Allah Subhanahu wa taala belum memberikan izinnya kepada imam untuk zuhur, maka imam melihat itu. Walaupun tentunya imam di masa ghaibahnya ini melakukan aktivitas-aktivitas ilahiyah yang ditugaskan kepadanya. Maka dari itu, siapapun yang ingin mengikuti atau menjadi muwali dan musyayyi' bagi Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam, maka tidak cukup hanya dengan menziarahi makam-makam suci mereka. Tidak cukup hanya membacakan pujian-pujian dan kidung-kidung atas diri mereka, dan tidak cukup pula menamai anak-anak mereka dengan nama-nama suci al-a'immah seraya menunggu syafaat mereka. Malah sebaliknya, kita harus mengikuti dan meneladani sifat-sifat mereka, dan di antara sifat-sifat suci dan mulia itu yakni kesabaran. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kesabaran ini juga merupakan salah satu
akhlak yang paling mulia. Artinya barang siapa yang memilikinya, dialah orang yang paling mulia dan akhlaknya paling agung. Dan hal ini terlihat jelas di dalam ujian para anbiya illah, para nabi Allah. Contohnya adalah bahwa untuk mencapai suatu kedudukan imamah ilahiyah ini diperlukan kesabaran yang sangat luar biasa sehingga rata-rata manusia tidak dapat menanggungnya. Dan contoh yang terjelas dalam sini misalkan kita sebutkan salah satunya yaitu tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok nabi yang bersabar di dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakni tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anaknya yang ia cintai dan ia sayangi, dan ia pun laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan hampir saja beliau ini menyembelih putranya yang tercinta ini, jika bukan karena adanya di situ penebusan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Ibrahim dinyatakan di dalam Al-Quran, beliau telah menunjukkan kesabarannya di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban ilahiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan reward, yaitu memberikan hadiah kepadanya berupa kedudukan imamah atau kepemimpinan ilahi. Dan peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran, yakni di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Antum bisa baca sendiri surat ini, di mana ini menunjukkan tentang adanya kesabaran yang begitu kokohnya yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitabullah Al-Quran juga disebutkan, dan juga kita dapat temukan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum mukminin juga untuk bersabar, sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini menjelaskan bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan pertolongan dengan sabar, yaitu dengan menahan diri kita dari hal-hal buruk yang dikehendakinya dan memaksa kita untuk melakukan amal-amal soleh yang sebenarnya kita benci, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. As-sabru sabrani. Sabar itu ada dua macam, kata beliau. Sabrun ala ma takrah wa sabrun ala ma tuhib, yaitu sabar terhadap apa yang engkau benci dan sabar terhadap apa yang engkau cintai. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan dengan salat. Maka disebut di situ wasta'inu bis sabri was salah. Pertama dengan sabaran, yang kedua dengan salat. Kita diperintahkan untuk meminta pertolongan dengan salat juga. Kenapa demikian? Karena di dalam salat itu terdapat zikrullah, terdapat mengingat kepada Allah dan taslim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa sabar ini juga merupakan dasar daripada keimanan dan juga agama kita. Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam sekaitan dengan ini mengatakan, as-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad, fa idza dhahaba ar-ra's dhahaba al-jasad, kadzalika idza dhahaba as-sabr dhahaba al-iman. Yang artinya kedudukan sabar bagi iman itu adalah seperti kedudukan kepala bagi jasad kita.
Ketika kepala ini hilang, maka hilanglah atau matilah jasad kita ini. Begitu pula jika kesabaran hilang, maka hilang pula yang namanya iman. Dan Imam Ali alaihissalam juga berkata, ayuhan nas, alaikum bis sabr. Wahai manusia, hendaklah kalian bersabar. Fa innahu la dina liman la sabralah. Bahwa sesungguhnya tidaklah beragama orang yang tidak memiliki kesabaran pada dirinya. Jadi inilah kaitan sabar dan iman, bahwa ketika dikatakan di sini la dina liman la sabralah, maka tidak dianggap beragama seseorang itu tatkala ia tidak memiliki kesabaran pada dirinya. Dan berbicara masalah sabar ini disebutkan dalam kitab-kitab bahwa ia memiliki makna perlawanan dan tidak pasrah atau tidak menyerah di dalam menghadapi tiga hal, yang mana tiga hal ini akan selalu dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya. Kita semua pasti mengalami tiga hal ini. Sebagaimana hal ini juga disebutkan oleh Imam Ali alaihissalam. Beliau mengatakan as-sabru salasah. Kesabaran itu ada tiga macam. Yang pertama, as-sabru 'alal musibah, sabar terhadap musibah. Yang kedua, as-sabru 'alat ta'ah, yaitu kesabaran terhadap ketaatan. Dan yang ketiga, was-sabru 'alal ma'siyah, yaitu kesabaran terhadap maksiat. Yang pertama ingin kita jelaskan bahwa kesabaran terhadap musibah maksudnya itu adalah bahwa ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan rezeki, dengan kemiskinan, atau terjadinya kematian salah satu kerabat kita, saudara kita atau keluarga kita yang kita kasihi, atau adanya penyakit yang mendera kita, serta musibah-musibah lain yang menimpa kita, maka kita harus hadapi semua itu dengan kesabaran. Itulah maksud daripada as-sabru 'alal musibah. Adapun yang kedua, yaitu kesabaran dalam hal ketaatan atau as-sabru 'ala ta'ah, maksudnya yaitu bahwa kesabaran di dalam hal ini, ketaatan ini, yaitu kesabaran di dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Seperti kita misalkan melaksanakan ibadah salat dan ibadah puasa ini, ibadah haji, jihad, menunaikan khumus dan kewajiban-kewajiban syariat lainnya, itu harus kita hadapi dengan kesabaran. Dan yang terakhir yaitu kesabaran terhadap maksiat atau as-sabru 'alal ma'siyah. Maksud daripada ini adalah bahwa kesabaran ini adalah kesabaran di dalam meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, seperti menggibah orang, dusta, kita berbohong, dan ketika kita melakukan hal-hal yang haram dan keharaman-keharaman yang lainnya. Itu harus kita hadapi semuanya dengan kesabaran. Dan di antara ketiga kesabaran ini, kesabaran yang paling utama dari ketiganya itu yaitu yang terakhir tadi, yaitu yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu kesabaran 'alal ma'siyah, atas berbuat maksiat, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang bersabar dalam hal ini. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, untuk memotivasi diri kita dalam hal bersabar, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang pahala-pahala yang besar yang akan diberikan, dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat. Yang pertama, bahwa orang yang bersabar itu akan diberikan pahala yang tanpa adanya batasan. Jadi pahalanya unlimited, tidak memiliki batasan. Sebagaimana yang tadi disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabirun ajrahum
bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batasan. Itu yang pertama. Adapun pahala besar yang kedua, yaitu ma'iyatullah, yaitu kebersamaan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membersamai orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Di ayat yang tadi juga kita telah sebutkan ini, bahwa Allah di situ akan membersamai atau menyertai orang-orang yang sabar. Ini adalah satu pahala yang begitu besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ma'iyatullah ini? Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini membersamai kita atau menyertai kita, yakni orang-orang yang bersabar, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dan memberikan bantuan berupa kekuasaan ilahiyah yang akan menyertai terus-menerus orang-orang yang bersabar tadi. Itu pahala yang kedua. Adapun pahala yang ketiga, bahwa kita orang yang bersabar itu akan dianugerahkan pahala yang paling tinggi derajatnya. Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Thawabus sabr a'la sawab," bahwa pahala sabar adalah pahala yang paling tinggi derajatnya. Jadi sabaran ini memiliki pahala yang sangat-sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pahala keempat yang akan diberikan kepada orang-orang yang sabar, yaitu pahala 1000 orang yang mati syahid. Dalam riwayat Imam Ja'far alaihissalam berkata, "Man ibtala min syi'atina fasabar kana lahu ajru 1000 syahid." Yang artinya barang siapa dari Syiah kami yang mana dia diuji atau ditimpa musibah lalu ia bersabar, maka ia akan mendapatkan pahala 1000 orang yang mati syahid. Dan yang terakhir disebutkan bahwa pahala besar yang akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar, yaitu adanya perolehan kebaikan dan keuntungan baginya. Di mana Imam Ja'far alaihissalam juga berkata, "As-sabru yu'kibu khairan, fasbiru tazfaru." Yang artinya kesabaran akan membawa kepada kebaikan, maka bersabarlah kalian dan kalian akan beruntung. Dan terakhir, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, perkenankan juga Al-Fakir untuk menyampaikan satu buah riwayat yang menakjubkan, yaitu sebuah riwayat tentang orang-orang yang dikatakan lebih bersabar daripada Ahlul Bait. Kalau selama kita mengatakan bahwa orang yang paling sabar itu adalah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, namun dalam riwayat disebutkan ada orang yang paling sabar, bahkan lebih sabar daripada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Siapakah mereka itu? Mari kita lihat riwayatnya. Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam itu pernah berkata kepada beberapa sahabatnya, yang artinya adalah, kami Ahlul Bait adalah orang-orang yang sabar, dan orang-orang Syiah kami itulah mereka orang-orang yang lebih bersabar daripada diri kami. Setelah Imam mengatakan demikian, salah satu sahabatnya ada yang bertanya kepada beliau, "Diriku menjadi tebusanmu wahai Imam. Bagaimana bisa Syiah kalian, Syiah antum ini engkau sebut sebagai orang-orang yang lebih bersabar daripada antum semua? Bagaimana bisa orang-orang itu disebut lebih bersabar dari kalian?" Al-Imam Ja'far Sadiq alaihissalam menjawab, "Karena kami Ahlul Bait, kami bersabar terhadap apa-apa yang kami ketahui dan kami pahami. Sementara Syiah kami, mereka bersabar
terhadap apa-apa yang tidak mereka pahami, terhadap apa-apa yang mereka tidak ketahui. Itulah mengapa Imam mengatakan bahwa Syiahnya, pengikutnya itu adalah orang-orang yang lebih sabar daripada mereka. Karena mereka bisa bersabar dengan segala sesuatu yang mereka tahu sesuatu itu, yang mereka paham betul dengan sesuatu itu. Sementara kita, ketika menghadapi segala sesuatu yang harus kita hadapi dengan kesabaran, kita sangat tidak tahu, bahkan sangat awam tentang sesuatu itu. Maka dari itu kita disebut lebih bersabar dan lebih bisa bersabar daripada Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Dan sebagai penutupnya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa ternyata sifat sabar adalah sifat yang terpuji dan yang paling tinggi, yang menunjukkan tentang kesempurnaan seseorang. Jadi ketika kesabaran ini dilakukan, maka itu berarti menunjukkan tentang kesempurnaan seseorang. Sekaitan dengan ini Imam Ja'far alaihissalam menyebutkan, la yanbaghi liman lam yakun sabura ayyu'addu kamila, yang artinya tidak selayaknya orang yang tidak banyak bersabar dikategorikan sebagai orang yang sempurna. Jadi itulah hakikat sabar, di mana di bulan suci Ramadan ini yang merupakan syahrus sabar, yang merupakan bulan kesabaran, kita dilatih, kita tengah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dan meningkatkan terus kesabaran kita. Karena kalau tanpa adanya kesabaran ini, niscaya kita semua tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Kita tidak akan pernah bisa hidup dan menjalani tugas-tugas kita dengan baik ketika tidak ada lagi kesabaran di diri kita. Maka dari itu, ini merupakan riyadhah, ini merupakan latihan bagi kita, di mana madrasah Ramadan telah mengajarkan pada kita perlunya kita bersabar dan meningkatkan kesabaran kita. Dan semoga didikan ini, didikan yang kita dapati di bulan suci Ramadan ini, yaitu berupa kesabaran, bisa kita aplikasikan di bulan-bulan lain, bahkan di hari-hari dan di kehidupan kita sampai nanti akhirnya kita tiada. Jadi itulah ikhwan wal akhwat rahimakumullah, apa yang bisa kami berikan dan kami sampaikan pada kajian ini. Kami meminta maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabi wa alihi salawat.